Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sayang kepadamu yang berlindung dan bermalam kepadanya. Puji Tuhan, lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah renungan singkat yang berjudul Pentingnya Hidup Berdoa. Dengan dasar firman Tuhan, Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keempat Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka nampaklah dengan jelas bahwa Yesus menjadikan kehidupan doa sebagai bagian dari hidupnya. Yesus tidak menganggap doa itu sebagai upacara agama saja. Yesus mencari dan mengatur waktu untuk berdoa. Oleh sebab itu, sebelum hari terang atau pagi-pagi buta, Yesus sudah berdoa. Seperti firman Tuhan yang kita baca Markus pasal 1 ayat 35 ini. Yesus juga berdoa semalaman atau tengah malam untuk mencari kekuatan dan kehendak Allah. Doa di Getsemani menentukan sesuatu. Yesus berdoa ketika ia mau memilih murid-muridnya. Yesus berdoa ketika rakyat Israel hendak mengangkatnya menjadi raja. Yesus berdoa dan lain-lain sebagainya. Sikap Yesus berdoa kadang-kadang dengan diam-diam atau tidak bersuara. Kadang-kadang juga dengan suara yang keras dan merantap. Ada pula dengan mata terbuka memandang ke langit. Demikian juga dengan berdiri, duduk, berlutut, dan merebahkan diri. Ini mengingatkan pada kita, doa tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, setiap saat, setiap waktu, entah pagi, siang, dan malam, berdiri atau duduk, kita boleh datang berdoa kepada Tuhan dengan bebas. Mengapa demikian? Karena setiap hari atau setiap saat, segala masalah persoalan datang dan pergi, silih berganti. Ada masalah-masalah yang bisa kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Dan banyak pula masalah-masalah yang tidak dapat kita lakukan atau dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itulah pentingnya kita hidup dalam doa, memohon Allah menolong dan memberkati kita. Sebab selama hidup dalam dunia ini banyak persoalan yang harus hadapi. Yesus juga pernah berdoa untuk murid-muridnya dan untuk anak-anaknya sebelum dia pulang ke surga. Dia berdoa ke Bapa untuk Bapa supaya Bapa menjaga, melindungi anak-anaknya atau murid-muridnya. Karena Yesus tahu waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus dapat menjaga dan melindunginya. Tapi kalau Yesus tinggal di dunia ini, maka Bapa perlu menjaganya. Karena Yesus tahu bahwa dunia ini sangat jahat, menyesatkan dan membinasakannya. Sulit untuk membedakan mana yang kawan dan mana yang lawan. Saya ingat sebuah lagu pop Indonesia yang mengatakan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang kau berikan padaku. Aku tak tahu. Sidang cuma si Tuhan. Lagu ini juga menggambarkan bahwa dunia sendiri pun mengakui bahwa dunia ini jahat. Tidak bisa dibedakan mana kawan dan mana lawan. Kadang-kadang kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati. Apalagi pada masa COVID-19 ini, di mana ada virus yang sangat kecil, yang tidak kasat mata, dapat membunuh manusia yang kekar dan besar. Bahkan dapat membunuh dokter sekalipun. Sangat bahaya sekali.
dapat menularkan kepada yang lain lewat tangan. Oleh sebab itu pada saat ini kita dilarang untuk berjabat tangan, dilarang berkerumunan, harus jaga jarak dan wajib memakai masker untuk menjaga virus ini. Sidang cuma kasih Tuhan, namun terlebih dari semua itu kita harus tetap berdoa. Memohon hanya Tuhanlah yang dapat menjaga dan menjamin kehidupan kita dan keselamatan kita. Oleh karena itu, jadilah kehidupan doa sebagai bagian yang tak terlepas dari kehidupan kita. Haleluya. Amin.